Pemirsa, kita akan kembali menghubungi reporter Carlos Michael di lokasi festival B.J. Habibie Festival untuk mengetahui maksud dan tujuan dari acara ini. Carlos, mungkin Anda bisa menjelaskan kira-kira apa tujuan diadakannya B.J. Habibie Festival ini? Iya, hari ulang tahun ke-80 Presiden Republik Indonesia ketiga Baharudin Yusuf Habibie menjadi momentum penyelenggaraan Festival Habibie untuk pertama kalinya. Egan, ini akan dilaksanakan mulai hari ini sampai tanggal 14 Agustus mendatang. Ini juga dirangkaikan dengan acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 dan juga ada sejumlah peringatan bahwa hari ini juga adalah perayaan haul dari Ainun Habibie yang merupakan istri dari Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie. Dan tadi sudah dibuka dalam acara pembukaan diskusi bagaimana kemudian peran dari Presiden RI ketiga ini dalam kehidupan teknologi, inovasi, dan juga kepemimpinannya atau leadership-nya dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Dan pameran atau B.J. Habibie Festival ini setiap harinya akan menghadirkan berbagai pameran, diantaranya tetap adalah sebuah serangkaian seminar dan workshop dengan tema dan subjek yang bertemakan sains dan inovasi. Di sini ada beragam banyak sekali stand-stand tentang inovasi dari bangsa Indonesia. Pameran pertama adalah pameran Iptek dan inovasi di Exhibition Hall. Sesuai namanya, ini mau menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia dalam kedua bidang tersebut yang juga identik dengan keberadaan B.J. Habibie. Ini menampilkan berbagai foto mengenai sejarah panjang dari apa yang pernah dilakukan oleh B.J. Habibie dan Ainun Habibie serta mengenai perjalanan hidup keluarga ini. Lalu juga ada pameran teknologi digital yang diselenggarakan di lobi Museum Nasional yang bertujuan untuk memperlihatkan teknologi digital yang diterapkan dalam bidang ekonomi dan bisnis online serta potensinya di masa yang akan datang. Kita melihat tadi beberapa booth, diantaranya ada mataharimall.com dan juga sejumlah booth-booth teknologi online yang marak saat ini. Dan tak kalah lagi di sini adalah pameran pesawat N250 dan kendaraan tempur yang menampilkan kecanggihan kokpit pesawat N250 ciptaan PT Dirgantara Indonesia serta kendaraan tempur buatan Pindad yang ditempatkan di halaman Museum Nasional. Ini juga bagian dari prakarsa dari B.J. Habibie sendiri sewaktu dirinya menjadi bagian dari Dirgantara Indonesia dan juga PT Pindad. Untuk Anda yang mungkin pada pekan ini mencari hiburan referensi untuk yang bermutu, tentunya bisa membawa anak-anak, karena kita melihat di sini ada begitu banyak anak-anak yang datang untuk melihat teknologi-teknologi canggih yang untuk pertama kalinya diperagakan dan juga dipamerkan di Museum Nasional. Dan sebagai sebuah festival, tadi kami bertemu dengan Yayasan Orbit yang juga merupakan bagian dari Habibie Center, penyelenggara dari kegiatan ini, mengatakan ini adalah yang pertama sebuah festival dilaksanakan di Museum Nasional. Ini bertujuan agar supaya semua pihak, khususnya generasi muda, bisa datang dan berkunjung ke tempat ini. Egan. Carlos, apa saja yang menarik dalam acara B.J. Habibie Festival ini? Iya, salah satu yang menarik seperti yang saya katakan tadi bahwa menyebut Baharudin Yusuf Habibie, kita tidak hanya mengenalnya sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga menggantikan Presiden Soeharto pada saat awal reformasi, tetapi kita juga melihat sejarah panjang pendidikannya, kemudian keahliannya di bidang dirgantara, dan kemudian yang terakhir pada tahun 98 dari jabatannya tahun 1983, B.J. Habibie adalah Direktur Utama PT Pindad. Dan ini adalah salah satu bagian booth yang ditampilkan di festival ini. Ini adalah booth milik PT Pindad. Di sini ada banyak peminat, terutama anak-anak ya, dan generasi muda. Mereka mau melihat apa produk dari PT Pindad yang memproduksi berbagai alat tempur. Dan saya saat ini bersama dengan, ada Pak Komarudin ya. Oh, oke, Pak Komarudin sudah saya mintakan kesediaannya sejak tadi. Pak Komarudin,
kita tahu bahwa PT Pindad itu sangat identik dengan B.J. Habibie. Sejauh mana antusias dari pengunjung booth sendiri ini? Ada B.J. Habibie Festival dan ada pameran yang memamerkan berbagai senjata-senjata api ini di sini. Seperti apa, Pak? Ya. Dengan adanya Habibie Festival dan Pindad ikut berpartisipasi dalam Festival Habibie ini, punya benang merah. PT Pindad awal dari diserahkannya dari Kesatuan TNI Angkatan Darat, diserah terimakan kepada B.J. Habibie sebagai dirut pertama waktu itu, tanggal 29 April 1983, dan beliau menjadi dirut terlama sampai 1998. Itulah alasannya maka kemudian ini hadir di Festival Habibie ya. Dan ini sedikit saja kita lihat ini produk-produk unggulan dari PT Pindad sendiri yang lama dipimpin oleh Pak Habibie, dan ini merupakan buatan Pindad sendiri, yang mana tadi dikatakan Pak Komarudin adalah senjata api yang saat ini digunakan oleh TNI kita ya, begitu. Dan ini adalah senjata PM3GO. Ini katanya adalah senjata tersenyap. Kalau nembak itu tidak ada suaranya ya. Dan ini adalah merupakan salah satu produk yang harus kita banggakan, dan tentu ini kita yakin bahwa merupakan salah satu bagian dari prakarsa yang pernah ditelurkan oleh Pak Habibie. Pak Komarudin, terima kasih atas kesediaannya. Dan untuk Anda yang tentunya memiliki minat tentang teknologi dan inovasi yang seperti saya katakan tadi, bahwa inspirasi dari Bapak bangsa kita, mantan presiden kita yang difestivalkan dalam B.J. Habibie Festival akan berlangsung sampai tanggal 14 nanti. Egan dan juga pemirsa, ditunggu kehadirannya di Museum Nasional hanya dengan harga tiket Rp3.000 sampai Rp5.000 reguler seperti biasa harga masuk tiket untuk masuk ke Museum Nasional. Kembali ke Anda, Egan.